1B, 1C. Oke? Kalau saya sebagai seorang karyawan, setidaknya saya memulai membangun keamanan finansial saya tidak langsung begini, tapi lewat sini dulu, kemudian akan mengarah ke sini. Dengan apa? Kriteria dibangun 10T, 1B, dan 1C. Semakin bingung? Pak Khalid? Jaminannya apa Pak untuk bisa berterusan gitu? Jaminannya apa untuk bisa Berterusan. dalam arti kata? Nah, ini tadi kan bicara seperti itu. Ketika usia semakin tambah, kemampuan turun, kita belum punya katakan finansial yang aman. Nah, terus untuk bisa dapat penghasilan yang aman ini harus seperti apa? Sebenarnya seperti itu. Atau bisakah kita menjamin gitu? Kita tidak ada sesuatu yang bisa menjamin dalam total kehidupan kita ini, ya. Hanya saja kita bisa belajar dari sejarah. Nek ini ketemu ini, nek ini tadi ini kan gitu Pak. Jadi itu bukan jaminan, tetapi kebiasaan yang sudah terjadi di kehidupan. Inilah menjadi satu pelajaran dalam hidup kita. Maka caranya gimana Bapak dan Ibu? Ketika Bapak dan Ibu memikirkan tentang bisnis yang berterusan itu, dia harus ada kriterianya Pak. Apa kriterianya? Kembali ke sini. Betul? Nah pertanyaan saya, ada nggak bisnis yang sudah berterusan? Apa Bapak? Contohnya? Indosat, Telkom, Yes. PLN. Gitu kan? Contohnya itu. Apa yang Pak Khalid bisa tangkap dari perusahaan-perusahaan yang tadi Pak Khalid sebutkan? Ya, dia punya sistem yang kuat, kemudian kekuatan finansial, kemudian tim atau tenaga ahli, kemudian support dari teknologi juga, kemudian produknya yang kebutuhan pokok masyarakat. Jadi sebenarnya Pak Bu, ini Bapak Ibu bisa ngikuti nggak? Ya. Bisa ngikuti. Apa yang Bapak bisa ikuti? Ya, kalau perusahaan yang Pak boleh katakan tadi memiliki 10T, Itu. Kalau Pak Fauzi? untuk yang di Pak tadi itu Iya. sudah pondasinya sudah lama di sistem konsepnya, dan ternyata memang pada waktu ini menjadi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Oke, Bapak Ibu, ini saya bicara struktur umum saja ya, struktur umum dulu. Nanti Bapak Ibu boleh aplikasikannya ke perorangan. Ke ibu rumah tangga Anda nggak bisa bicara seperti ini terlalu tinggi, ya. Tapi setidaknya Anda tahu paling basic sampai paling tinggi. Udah gitu Anda bisa nyemplunginya tuh sesuai dengan keperluan Anda. Oke, begini. Anda perlu bicara tentang yang berterusan. Kata kuncinya sebenarnya ada pada, kita nggak usah bicara tentang teknologi, ya, karena terlalu panjang kan. Anda cuma perlu bicara apa? Kekuatan bisnis yang berterusan itu salah satu kunci utamanya pada apa? Tren. Bapak kupas aja tentang tren. Kata kuncinya pada tren. Tadi Pak Khalid sudah dapat beberapa, tapi malah trennya yang ketinggalan. Yang di nomor sekian. Sebenarnya kalau Bapak dan Ibu mau berpikir tentang satu bisnis, ada kekuatannya pada tren. Tanya Pak Suwarno, kenapa kok beliau banyak menginvestasikan waktu dan bisnisnya pada teknologi? Karena waktu itu sampai sekarang dan ke depan teknologi pasti akan bagus kan ceritanya kan gitu. Cuman masalahnya kan persaingan kan berbeda lagi. Oke, jadi kata kuncinya adalah Bapak dan Ibu coba belajar dari Aqua contohnya. Kita mengambil contoh, coba belajar dari Aqua. Aqua itu pada saat dimunculkan dia sangat tidak populer. Tapi ternyata setelah 40 tahun bisnisnya masih hidup dan kayaknya orang-orang minum Aqua sampai kapan? Itu seterusnya. Itulah konsep yang namanya berterusan. Anda pakai telekomunikasi tahun 80-an dimunculkanlah handphone. Siapa orang yang
mau pakai dan berapa banyak orang yang memikir itu akan menjadi suatu masa depan? Tidak banyak. Hanya orang-orang tertentu yang menginvestasikan di situ. Kenapa? Dia melihatnya tren. Setelah 20 tahun, 30 tahun ini, ibu berapa kapan lagi rencana tidak mau pakai handphone lagi atau telepon? Bill Gates. Kita ceritakan. Jadi kita cerita tentang sejarah-sejarah itu. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu mau kata kunci paling simpel adalah tren. Kata kunci paling simpel kita bicarakan pada orang lain adalah tentang tren. Kalau Pak Agus sering membuka pikirannya tentang tadi berapa banyak jumlah penduduk di Pantura, ya. Kalau satu orang sekian yang makan organik, berapa persen dan seterusnya, itu merupakan satu gambaran juga. Ya, jadi Bapak dan Ibu konsep yang berterusan adalah tentang tren. Sampai sini ada yang sudah ditangkap? Tadi Pak Khalid, apa jaminan yang berterusan? Tidak ada jaminan. Cuma karena kita belajar dari sejarah, mereka yang memiliki kriteria 10B, 1C, 1C dia bisa melewati masa ini. Yang berterusan walaupun Anda sudah tidak mampu bekerja lagi. Perhatikan ya, bicaranya memiliki penghasilan yang berterusan walaupun sudah tidak mampu bekerja lagi. Bukan kita bicara income pasif kamu nanti 5 tahun kamu bisa haya-haya dan sebagainya. Bukan. Kita tidak menjual ide itu. Prinsipnya lebih kurang awalnya sama, tapi bukan income pasif yang kita menjual, tapi penghasilan yang berterusan. Jaga-jaga kalau kita tidak mampu bekerja lagi. Apa sebabnya tadi? Kemampuan yang menurun, ketidakmampuan bekerja lagi, kemampuan bekerja, ketidakpastian, Sakit, musibah, kematian. dan kematian. Kita tetap berpenghasilan. Sila. Ini nyeritain satu ide aja panjang ya. Tapi masih kuat ya? Bari masih kuat ya? Nggak terlalu penuh kan? Nggak terlalu penuh ya? Oke. Sekarang jam berapa? Nggak asalnya asal itu. Oh, sama juga. Jam 5 lebih 1 ya, setengah jam lagi. Apalagi kuliah yang kemarin. Nah, Bapak dan Ibu sudah ya, paham alurnya kan? Iya. Jadi jangan lagi bicara mau nambah penghasilan nggak? Nah itu basic sekali, very basic. Dan orang, oh iya saya alhamdulillah udah tambahan penghasilan, ngapain? Saya tuh ngumpulin koran-koran, ngumpulin. Akhirnya bisnis media bersandingnya dengan kayak gitu Pak. Kita nggak punya kelas. Dan kita nggak mau begitu. Kita mau bicara tentang satu ide, satu konsep yang berterusan dan kita menduplikasi idenya Aqua, idenya Indosat, ya kan? Kita menduplikasi ide mereka untuk bisa memiliki penghasilan besar dan berterusan. Dan kata kunci itu bisa berterusan ada pada 10T, 1B, dan 1C. Dan kekuatan yang paling utama ada pada tren. Oke, iya Pak Agus, bagus. Kita ada ide baru nih Pak. Apa itu? Tentang ini. Oke. Cuma kadang menaikkan PD kita untuk berbicara ke level finansial di atas kita, misalnya kan banyak nih kita ketemu dengan direktur bank, dia sudah sangat mapan gitu. Mungkin sudah senior juga gitu. Nah mungkin ada bahasa-bahasa yang praktis untuk memulai berbicara. Nah itu nanti. Pernah. Saya kan kasih kuis dulu kan. Tapi gampang Pak, simple Pak. Prinsipnya dulu kasih namanya Pak Agus.
Ya, di musola dulu. Ya, wes anaknya berjuang, bapaknya berjuang, ya berjuang. Jangan di mobil, nggak boleh di mobil. Oh, di kamarku, di kamarku. Kafir. Oh, anaknya, ibu ya. Jauh. Oke, jadi sebenarnya kalau Pak Agus ya menghadapi proses seperti itu, Pak Agus harusnya posisi dia di mana? Sehebat apapun dia ada posisi aktif income atau income yang berterusan. Di mana Pak Agus? Kemungkinannya paling besar cenderungnya di mana? Dia sudah tidak melihat kita dulu. Maksudnya? Jadi kita kan mungkin levelnya contoh lah, distributor awal masih masih motor masih bisa menunjukkan Hasil. hasil. Iya. Nah, kadang kita tidak diberi kesempatan ataupun kita nggak berani memulai. Beda Pak, antara tidak diberi kesempatan dengan berani memulai itu beda. Kalau diberi kesempatan dengan memulai itu atau diberi kesempatan, mengambil kesempatan, sebenarnya dia memberanikan diri untuk membuka peluang, membuka kesempatan, ya kan? Tapi yang kebanyakannya adalah kita udah nge-pair dulu, betul? Seharusnya pada saat ibu sudah memahami aktif income atau income berterusan, pada dasarnya itu bukan kaitannya ada uangnya banyak atau di uangnya banyak, tidak. Ide itu bukan begitu. Bapak Ibu pernah lihat film, bukan film ya, tapi Bismillah itu loh Pak. Ya. Bismillah yang Iklan. 1 miliar itu loh. Iya. Yang dapat uang hadiah 1 miliar itu loh. Iya. Apa namanya? Ya, siapa berani jadi pengusaha kan? Itu yang dijual tuh Pak. Ide. Dia dapatnya apa? 1 miliar Pak. Yang dijual apa? Ide. Jadi sebenarnya ketika Bapak dan Ibu ketemu siapapun, pertama lihat komposisi dulu. A atau S, atau business owner atau investor. Pada saat dia bergerak sebagai seorang, seperti yang tadi Pak Agus bilang, even kita 5%, satu hal Bapak dan Ibu pertama kali, tolong hal yang Bapak Ibu perlu garis bawahi adalah sikap kita tidak boleh sombong. Walaupun Anda punya ide hebat, tapi sikap Anda tidak boleh sombong. Itu loh, aku gue ide kon, ya enggak ngaku nih ide bermasalah uripmu, itu tidak bisa kayak gitu. Ya, tapi kita mesti mau berpikir, oke, orang ini mungkin ya kan? Saya sudah mengerti, maka saya harus paham. Antara orang yang paham sama orang yang nggak ngerti memang kadang beda sikap. Nah, sikap saya apa? Sikap saya adalah sangat matang, sangat mapan dalam kondisi ini. Ada di prakteknya dari Pak langsung satu berbagi ide sama Pak Riki. Kenapa? Praktekin juga. Ya, contoh Coba gimana jelaskan? Pak siapa? Pak Agung. Posisinya seorang direktur. Apa kabar Pak? Nggak sopan ini. Pak Riki bicara minum makan es, kemana-mana permen lagi. Apa kabar Pak Agung? Baik kok. Pak Agung yang direktur, ya. Oke. Oh iya Pak Wana yang direktur. Pak Agus sendiri deh. Waktu cerita sama Pak Wana gimana? Gampang banget. Asal murah Hah? Oh awalnya asal murah. Oke, nanti cerita lain kalau begitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika kita berbicara kepada seorang, jadi yang penting, posisi penting pertama kali adalah diri Anda dulu, bukan orang lain. Diri Anda dulu. Anda pegang kunci. Kalau Anda pegang kunci, Pak Anda harusnya pede. Ya kan? Paling ujungnya apa? Ditolak. Itu biasa. Itu pekerjaan biasa.
mindset kalau ditolak udah biarin aja, bodoh amat, paling juga nggak keterima kan gitu kan? Betul kan? Tapi keberanian seorang yang 5% berbicara tentang ide itu sesuatu yang hebat pada orang yang sudah matang, yang sudah jadi. Bahkan kadang-kadang kita bilang, misalkan ada pertanyaan, oke, kayaknya ide bagus nih, ide kamu idenya bagus, tapi kamu sendiri sampai sekarang kan belum kelihatan berhasil. Ada nggak kadang-kadang gitu? Ada kan? Saya bilang, Pak, satu hal yang saya syukuri adalah Pak, saya sudah memegang ide-ide lebih dulu. Memang dalam perjalanan bisnis saya, dalam proses saya belum mencapai apapun yang menjadi rencana saya. Tapi suatu saat saya akan mencapainya. Tapi satu hal yang luar biasa yang saya lihat, Bapak ketika memegang ide ini, bisa jadi Bapak lebih sukses lebih dulu daripada saya. Karena Pak, Bapak apa yang tidak Bapak punya? Saya Pak membangun bisnis, membangun satu relasi. Orang seperti Bapak, saya mungkin dia cuma 1-2, itu pun karena kebetulan. Tapi kalau Bapak, orang ketemu seperti Bapak, udah banyak Bapak punya kenalan. Relasi bank ini, relasi bank itu, kemudian relasi dari toko ini, dari itu mah relasi Bapak. Bapak lebih mudah membangunnya karena apa? Bapak menjadi sukses kita cuma butuh relasi Pak. Tapi idenya tidak banyak orang memberikan ide ini. Tapi kalau bagi saya Pak, saya melihat Bapak punya potensi lebih besar daripada saya. Mungkin Bapak membutuhkan waktu lebih cepat daripada saya. Tapi itu kembali Bapak. Apakah Bapak menangkap ide keamanan finansial ini atau tidak? Bagaimana Pak? Setuju. Jadi kalau kita 5% kita oke lah, kita kesana naik motor, tapi ide itu mahal sekali loh. Keberanian untuk menyampaikan ide. Baik. Maksud saya, ketika menggunakan ide ini, apakah di sebuah forum yang sudah kita laksanakan, ada forum beberapa orang sudah menyampaikan ide ini atau on spot? Maksudnya bicara ide. Oke. Kalau gambaran saya gitu, gambaran saya kayak sebuah diskusi yang kita bisa menerima dari ini. Ya butuh waktu juga untuk ya Keberanian ya. Oke. Saran saya Bapak dan Ibu, Anda tidak selalu menemukan waktu yang tepat untuk open mind business di forum besar. Ya seperti kemarin ya di Jogja ya, kita merencanakan event untuk 100 orang. Tetap aja yang hadir sekitar 30 orang. Ya kan? Tapi itu pun kan sebulan sekali. Bahkan karena nggak kesempatan sebulan sekali. Jadi kalau Bapak nunggu forum itu kelamaan. Ya. Paling enak, paling hebat sebenarnya Bapak berlatih ini 2 orang sampai 3 orang setiap hari. Cuma untuk apa? Berbagi ide saja, nggak ada target apa-apa. Berbagi ide, nanti kita lihat responnya gimana. Karena ini kan yang saya sampaikan kan basic dan standar, betul kan? Setiap orang bisa bicaranya beda-beda, nanti Anda dapat tekanan ini dan sebagainya, itu bisa macam-macam. Betul? Nah, disitulah Anda akan kaya dengan pengalaman. Sudah sampai 90 hari, ada 1 hari dikatakan 30 hari, berarti 90 hari Anda sudah lakukan. Wow, Anda ya Pak ya, ketemu orang, Anda mau kick orang, mau apapun, Anda sudah punya banyak strategi. Itu Pak Bibin. Ini akarnya aja. Jadi ini rootnya, akarnya lah. Akarnya, kembangannya letaknya. Nah, jadi Pak mau tanya siapa? Pak ini ada apa? Direkturnya PDAM, oke. Statusnya yang mana? Kiri atau kanan? Sudah itu aja. Ya kan? Ujungnya kemana? Ujungnya kita cerita tentang ini dan seterusnya. Ya. Kalau sudah begitu Anda akan bisa bawa orang ini kemanapun. Kalau misalkan orangnya terbuka pikirannya, dapat hidayah. Sementara itu aja. Ya, kalau memang ternyata Tuhan tuh ingin apa ya? Biar ditutup pikirannya dan akhirnya dia mengambil peluang ini, saat ini ya bisa juga. Walaupun Anda sudah bicaranya hebat, bicaranya betul, niat Anda sudah tulus, tapi dianya nggak dapat terima, ya sudah. Gak ada masalah, yang penting maksud saya Anda punya senjatanya itu dan